santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan kembali lagi di podcast Paman dan Pakde Talks. Gimana nih Pak Denny, hari ini kita mau membahas apa? Nah, hari ini kita mau ngulik tentang ruang kerja aja deh. Gimana Pak Manda? Tentang ruangan kerja ya? Iya betul. Oke, boleh. Gimana? Ada apa sih dengan ruangan kerja? Gini loh Pak Manda, kita akhir-akhir ini sering lihat tuh di YouTube ya. Kok ruangan kerjanya kayak Gojek, Tokopedia itu kayaknya enak banget ya Pak. Terus nyaman gitu, bikin kita tuh jadi betah gitu. Oke. Ruangan kerja ya, baik. Kalau ruangan kerja, kayaknya yang diusung sama beberapa startup itu, mereka pakai ruangan kerja open space mungkin ya, iya kan? Iya. Jadi open space itu ruangannya terbuka sehingga mereka selain terbuka juga luas gitu pandangannya. Iya betul. Dan estetik ya. Betul sekali. Estetik, jadi mereka ke kantor mungkin lebih asik gitu mungkin ya. Tapi nggak tahu deh kalau menurut Pak Denny gimana, apa sih perbedaannya ruangan kerja yang mungkin perusahaan-perusahaan zaman dulu Pak Denny, mungkin Pak Denny punya pengalaman kerja di perusahaan kan? Iya. Mungkin beberapa perusahaan yang ada di corporate gitu, Iya. ataupun yang ruang lingkupnya bukan startup dengan ruang kerja yang ada di startup, kira-kira apa sih bedanya Pak Denny? Kalau dari pengalaman saya ya, selama saya kerja kantoran tuh kayaknya saya belum pernah tuh kerja di ruang yang open space kayak di Tokopedia atau Gojek, karena itu kan tergolong konsep baru ya kayaknya ya. Nah kalau dulu tempat kerja saya itu lebih ke yang terkotak-kotak ya, apa itu istilahnya, kubikal ya? Iya, Kubikal ya. Desain kubikal. Desain kubikal ya, jadi itu model yang masih lama lah gitu. Nah kalau menurut saya perbedaannya ya sudah jelas, pasti dari dua model itu ada plus minusnya sih. Nah kalau yang kubikal itu, yang terkotak-kotak itu mungkin privasi kita lebih terjaga ya. Terus juga mungkin tidak barang-barang itu sudah, ini wilayahnya si A, ini udah kontaknya si B gitu ya. Cuma kalau dari minusnya itu, kalau kita mau kolaborasi itu agak susah itu Pak Manda. Misal kita mau diskusi, kita harus masuk dulu ke kotaknya siapa gitu loh. Jadi agak susah untuk kolaborasi. Nah, sedangkan kalau perusahaan-perusahaan startup itu kan perusahaan yang pergerakannya ritmenya cukup tinggi ya. Jadi mereka cocok sekali mungkin dengan desain yang kolaboratif open space gitu. Ya, saya juga setuju sih Pak Denny. Jadi kan kalau di open space itu biasanya digunakan oleh beberapa perusahaan startup ya, yang mana juga isinya anak-anak muda ya. Betul. Biasanya kan kalau perusahaan startup itu mereka harus selalu geraknya cepat, mobile gitu ya. Nanti ada proyek satu, belum selesai proyek satu udah ada proyek dua, karena ya mereka mengikuti kebutuhan pasar juga mungkin kan. Betul sekali. Nah dengan gerak yang cepat seperti itu mungkin lebih banyak dibutuhkan semacam kolaborasi ya. Kolaborasi, kemudian saling interaksi. Agak sulit memang ketika ruangannya mereka itu terkotak-kotakan atau tersekat-sekat gitu. Alhasil ya nanti dikit-dikit mereka harus jalan terus ke mejanya si temennya gitu untuk saling kolaborasi gitu kan, agak sulit ya. Tapi bukan berarti open space ini adalah sesuatu yang terbaik sih menurut saya. Karena terkadang memang seorang karyawan itu butuh yang namanya ruang untuk privasi gitu ya. Jadi mungkin satu ketika mungkin ada yang menelepon yang memang benar-benar sifatnya pribadi dan itu privasi, nggak boleh didengar oleh orang lain, mungkin nggak enak dia akan nerima telepon di meja kerjanya gitu. Kalau misalnya di kantor yang tersekat-sekat mungkin dia lebih enak ya, mungkin bisa bicara berbisik-bisik gitu juga bisa masih ya. Tapi kalau open space kan kelihatan tuh dia ngomong apa dari mulut yang dia ucapkan itu kan teman sebelahnya atau teman depannya itu tahu. Nah itu minusnya dari yang open space itu ya. Iya betul Pak Denny. Jadi salah satu minusnya tuh itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya open space untuk kolaborasi mungkin bagus banget ya. Jadi nggak usah susah-susah lagi, kita tinggal satu meja gitu bareng-bareng sama teman untuk kolaborasi.
Agak sulitnya kalau misalnya kita sudah mengerjakan satu proyek yang memang dikerjakan secara individu atau secara sendirian gitu kan. Misalnya kita mau mendesain sesuatu, misalnya anak desain ya, bagian desain mau mendesain sebuah kampanye iklan atau pemasaran gitu kan, dia butuh fokus, dia butuh fokus, dia nggak mau diganggu sama temennya, dia lagi desain enak-enak kemudian tiba-tiba temennya nyolek gitu nanya sesuatu ataupun ngajak diskusi gitu kan, nanti fokusnya jadi buyar gitu kan. Ataupun ketika dia lagi sedang desain tiba-tiba teman sebelah muter musik gitu kan, kemudian kedengaran sama dia jelas banget gitu. Nah itu juga menjadi nilai yang kita itu menyediakan ruang privasi itu lebih cocok ke orang-orang yang butuh fokus gitu kan. Nah mungkin ada plus minusnya juga ya Pak Denny terkait open space ini dan juga desain yang kubikal. Mungkin teman-teman pemirsa nih belum melihat seperti apa sih desain ruangannya ya. Mungkin bisa kita tampilkan dulu ya Pak. Teman-teman nanti bisa lihat di monitor ini, nanti kita akan tampilkan contoh desain ruang kerja yang dimiliki oleh si Gojek ya, kemudian Traveloka. Nah kalau Gojek sama Traveloka sudah mengusung desain yang lebih banyak itu open space ya dia. Kemudian nanti teman-teman juga bisa melihat desainnya kubikal gitu. Nah biasanya yang kubikal ini ya digunakan oleh perusahaan-perusahaan korporat mungkin ya, ataupun perguruan tinggi gitu, ruang-ruang dosennya kantor-kantor pemerintahan mungkin butuh privasi yang lebih banyak gitu dalam mengerjakan tas-tasnya gitu kan. Oke, teman-teman nanti bisa lihat di layar monitor nanti saya tampilkan gitu. Oh ya Pak Manda, kira-kira kalau desainnya itu enak, betahin gitulah ya kalau bahasa Jawanya, itu ada dampaknya nggak sih Pak buat karyawan gitu Pak? Kayaknya kalau menurut saya memang berdampak ya Pak ya. Ketika desain ruangannya itu terbuka dan juga menarik untuk dilihat, pikiran pun jadi fresh. Coba deh bayangin desain kantor yang hanya warnanya putih doang, dengan ada lukisan-lukisan, kemudian mural ataupun ada gambar pemandangan, atau bahkan gambar ada jendela di luarnya atau kaca gitu ya. Kaca terus luarnya ada pemandangan gitu kan. Itu kan mungkin lebih fresh ya pikirannya. Dan kalau pikiran fresh kan kita sebagai pekerja atau karyawan yang ada di dalamnya lebih mudah untuk mengeksplor apa yang kita pikirkan gitu kreativitas, produktivitas tuh pasti meningkat ya Pak. Kita nggak buntu pikirannya betul. Kalau kita cuma dalam satu ruangan terus warnanya putih semua atau monoton kuning gitu semua ya. Monoton kan kadang-kadang jenuh ya, buntu. Bener. Nah itu menurut saya desain yang menarik dibuat secara estetik itu juga akan membantu produktivitas sih Pak Denny. Iya, berarti berdampak ke psikologi karyawan dan nanti ujungnya berdampak ke produktivitas ya. Dia gitu kan. Iya, mungkin berarti nggak main-main ya itu ya desain ruang kerja ya. Iya, betul banget. Sangat-sangat penting ya sebenarnya. Iya, betul banget Pak Denny. Jadi memang kita perlu memperhatikan ya sekali lagi sebagai seorang pemimpin ataupun pemilik perusahaan ya. Alangkah lebih baiknya kalau kita mulai untuk memperhatikan desain kantor untuk karyawan kita gitu. Mungkin nggak sih kalau ini kalau menurut saya ya Pak Manda, kantor-kantor pemerintahan gitu ya, terus kantor-kantor yang korporat banget gitu ya, yang korporat besar-besar itu kan banyak kan belum mengadopsi desain yang open space ya. Nah bisa nggak mereka ke depan tuh mengadopsi desain itu loh? Kalau menurut saya sih mungkin bisa ya seiring dengan berjalannya waktu ya. Kalau menurut Pak Manda gimana Pak? Ya mungkin sama Pak Denny, butuh waktu mungkin butuh waktu ya. Faktor pertama mungkin dari generasi ya. Faktor pertama dari generasi karena kan yang mengisi kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip corporate ya, bukan startup yang kurang dinamis geraknya, ataupun kantor pemerintahan gitu, itu kan masih banyak generasi X atau baby boomers ya isinya, belum generasi Y dan juga generasi Z itu belum banyak. Artinya pola kerjanya atau karakternya pun berbeda gitu. Mereka mungkin masih menikmati atau lebih suka yang ruangannya itu tidak diganggu orang lain, dia memiliki privasi sendiri. Mungkin seperti itu, tapi nggak menutup kemungkinan untuk kedepannya memang perusahaan-perusahaan yang korporat ataupun pemerintahan
membuka atau membuat desain kantor open space gitu ataupun desain yang estetik, karena kembali lagi ketika desainnya estetik maka karyawannya pun pasti akan betah ya. Betul. Kalau karyawannya betah dan juga fresh di dalam kantor, maka produktivitasnya juga akan meningkat dan itu akan berdampak kepada hasil kinerja pegawai-pegawai pemerintahan gitu misalnya. Iya, berarti seiring dengan berjalannya waktu kan otomatis generasi baby boomers yang lagi kerja di corporate ataupun kantor pemerintahan ini kan akan digantikan ya dengan generasi-generasi yang milenial, generasi Z gitu ya. Generasi Z, generasi yang Y, generasi penerus gitulah ya. generasi Nah, itu mungkin nanti mereka akan menyesuaikan mungkin ya konsep desainnya ya. Mungkin akan menyesuaikan dengan berbedanya pemimpin, maka berbeda pula pola pikirnya kan. Betul. Berbeda pola pikir, maka berbeda pendekatan, berbeda juga mungkin nanti desain kantornya. Iya, betul sekali. Ini bisa berawal dari siapa sih yang memimpin dan isi karyawan atau isi orang-orang yang ada dalam kantornya itu siapa aja. Mungkin dari situ nanti. Benar. Akan sangat menarik. Itu faktor pertama ya terkait karakteristik. Mungkin faktor keduanya bisa di ini Pak Denny, industrinya. Nah, industrinya ya. kalau industrinya itu gimana? Kalau Pak Denny, menurut Pak Denny, apakah industri itu nanti akan mempengaruhi sebuah desain kantor? Misalnya nih, kalau industri kreatif, kita butuh desain yang kreatif karena kita butuh otak yang fresh kan untuk kreatif kan. Kayak startup gitu ya. Betul banget. Nah, tapi kalau misalnya industrinya ini industri F&B ataupun logistik ataupun industri konstruksi, itu bagaimana kalau menurut Pak Denny? Apakah mereka juga butuh yang namanya desain kantor yang estetik gitu? Kan mereka banyak kerja di lapangan tuh ya. Betul. Mungkin untuk saat ini belum terlalu ya, tapi mungkin karena ke depan mungkin pasti akan menyesuaikan juga dengan karakter generasi karyawannya itu. Otomatis kalau karakter generasinya lebih ke anak-anak muda, generasi milenial, mereka pasti juga akan mengikuti juga menurut saya Pak Manda. Kalau menurut Pak Manda gimana Pak? Iya, kalau saya sih sama ya. Jadi apapun itu industrinya, tetap bisa diterapkan membuat kantor yang open space gitu. Karena kan meskipun dia industri konstruksi, memang ada bagian-bagian yang kerja di lapangan ya. Betul. Tapi juga ada bagian-bagian yang kerja sebagai back office-nya atau yang setiap hari rutinitasnya itu ada di kantor terus. Betul. Mungkin bisa diterapkan untuk kantor-kantor pusatnya ya, kantor-kantor pusatnya misalnya perusahaan apa sih konstruksi Hutama Wijaya Karya gitu kan. Itu kan pasti punya kantor pusatnya, entah itu di Jakarta, di Bandung atau di mana gitu kan. Nah, kantor pusatnya mungkin bisa diterapkan tuh desain kantor yang open space gitu kan. Space dan itu ngangenin ya. Waktu mereka balik lagi ke pusat, mereka udah semangat lagi gitu. Kalau pas lagi pulang ke kantor pusat gitu, pas lagi nggak ada proyek kan, mereka semangat gitu kan. Dan pegawai-pegawai yang ada di back office kayak pegawai adminnya atau tim marketingnya atau tim PR-nya gitu kan biasa ngantor kan. Itu juga mungkin butuh open space dan butuh kreativitas kan, sehingga butuh juga ruangan desain yang menarik dan estetik gitu mungkin. Ya. Menurut saya seperti itu. Kalau saya baru ingat nih waktu saya pernah tugas ke Cilacap itu ya. Saya memang sering lihat tuh kantornya yang kontraktor itu kayak Wijaya Karya gitu ya. Itu dia cuma sederhana banget Pak, cuma pakai kotak kontainer gitu, didesain ruang-ruang kerja, ya modelnya masih model yang ini kubikal sih, sekat-sekat gitu. Dan itu ya bayangkan aja ya, cuma dalam kotak kontainer disulap jadi kantor gitu loh. Rasa jenuhnya kayak apa ya? Tapi itu pakai AC nggak Pak? Ada sih, ada AC-nya. Dia udah didesain ada AC, ada lampu gitulah. Ya mirip kantor, semua dia di dalam kontainer gitu loh. Mungkin karena biar gampang dipindah-pindah kan, kalau proyek sini selesai, mungkin nanti pindah lagi ke kota mana. Ya karena itu gitu. Mungkin kantor untuk lapangan ya. Betul. Dan biar lebih bisa mobile ya. Kantornya bisa dibawa kemana-mana. Itu gampang dibangun, gampang juga untuk dipindahkan gitu. Betul. Ya, cuma ya mereka pasti, apalagi yang anak-anak mudanya ya, mereka pasti punya impian pengen punya ruangan yang enak gitu loh, yang betah buat mereka gitu. Betul. Jadi benar banget Pak, kalau di lapangan seperti itu mungkin nanti di pusatnya yang dibikin open space menarik gitu ya. Mungkin gitu ada tempat-tempat meja biliar mungkin ya Pak. Mungkin pingpong, PS terus apa itu yang mainan bola apa ya namanya? Lupa itu. Scrabble apa?
Mungkin nanti bisa ditulis di ini ya. Kolom komen ya nama olahraganya apa itu. Mainannya apa sih kalau yang pas tendang-tendangan yang main bola tapi kayak apa di tapi mainnya terus biasanya. Iya. Diputerin gitu supaya dapat terus. Iya, seru sih menarik. Iya. Tapi saya kepikiran gini Pak Denny, karena kan saya kan orangnya hobi ngopi ya, hobi hunting kopi yang entah itu di Jogja ataupun sekarang di Purwokerto ya. Saya tuh melihat beberapa coffee shop dia juga menyediakan co-working space. Oh, mungkin bisa kita tunjukin ya, kayak apa ya fotonya ya? Ini seperti ini nih. Nah, ini dia nih. Ini. Contoh co-working space ini ada di Jogja, namanya Sinergi. Nah itu contohnya Pak Denny. Jadi beberapa coffee shop, entah itu dia sudah eksis menjadi coffee shop ataupun dia baru mau mulai jualan kopi, dia pasti punya konsep co-working space gitu. Dia punya ruangan terbuka untuk nyantai-nyantai ataupun diskusi. Ada juga ruangan tertutup gitu untuk meeting biasanya. Meetingnya juga untuk meeting juga ya? ada beberapa ruangan gitu, ada 4 atau 5 ruangan itu disediakan untuk meeting gitu. Nah itu juga sebuah fenomena kan. Jadi bahkan co-working space atau ruangan kantor itu disediakan untuk disewakan gitu. Iya. Jadi beberapa perusahaan nggak perlu pusing lagi ya untuk membangun kantornya sendiri. Dia tinggal sewa aja kapan mau rapat atau kapan mau berkolaborasi, tinggal sewa co-working space-nya aja gitu, bisa gabung tuh kerjanya. Berarti menarik banget ya Pak. Jadi mungkin kantor-kantor yang mungkin belum bisa menyediakan tempat co-working space, mereka bisa mengarahkan karyawannya untuk bisa kerja remote dari sana ya. Betul banget. Nah betul itu banget. Konsep baru sih itu. Iya, jadi mungkin biaya sewa kalau kita kalkulasikan agak lebih mahal ketimbang kita mendirikan sebuah kantor, kemudian biayanya kita bagi per bulan gitu ya. Misalnya kita mau berapa tahun gitu kan. Cuman kan kalau kita misalnya di ruang lingkup startup ya, apalagi timnya masih sedikit ya, misal 5 sampai 10 orang masih timnya ya. Apa perlu tiap hari ke kantor gitu kan? Iya. Rasanya kan nggak tiap hari juga ke kantor kan? Betul. Mungkin ke kantor atau perlu waktu kolaborasi itu pada saat seminggu mungkin 2 kali gitu. Nah kalau seperti itu hitungannya mungkin akan lebih irit ya ketimbang kita bikin kantor. Ntar kalau udah bikin kantor ternyata karyawannya WFH gitu, misalnya WFH akhirnya nggak kepake kantornya kan. Sama aja kita tetap ketemunya lewat Zoom meeting ataupun Google Meet kan. Jadinya kurang efektif juga jadinya ya. Mendirikan kalau kantor udah dibangun mahal-mahal malah kosong pada WFH gitu ya. Iya itu sisi positif negatif ya, plus minus ya ketika kita mau pilih yang mendirikan kantor sendiri ataupun mau sewa co-working space gitu ya. Cuma ya kalau kita mau co-working space-nya di coffee shop gitu ya kita jangan cuma pesen 1 gelas gitu buat berjam-jam kali ya. Tapi biasanya itu ada paket atau khusus Pak. Ada gitu ya. Menyewakan ruangannya gitu, dan ketika kita sewa ruangan itu ada paket buat kopinya mungkin sama snacknya gitu. Kalau kecuali kan win-win solution ya. Coffee shopnya diuntungkan, pihak perusahaannya juga diuntungkan, si karyawan juga happy seneng bisa kerja di tempat yang nyaman gitu ya. Betul. Jadi dia ada paketan, kalau memang mau nambah ya nanti beli lagi gitu. Jadi benar-benar sudah disediakan komplit biasanya paketan. Enggak cuma ruangannya aja yang disewakan, tetapi ruangan plus ada konsumsi biasanya gitu. Itu menarik sebetulnya kalau mau dijadikan sebuah bisnis itu baru. Lahan baru ya, Pak, yang bisa dikembangkan apalagi sekarang mulai banyak muncul baru startup ya. Pemerintah juga menggalakkan bahwa kita harus berani membuat sebuah startup atau perusahaan rintisan baru yang inovatif kan. Artinya nanti akan muncul startup baru, akan semakin banyak startup, maka akan semakin banyak juga yang butuh yang dengan namanya kantor co-working space seperti itu. Itu menarik tuh Pak Denny. Berarti kebutuhan ke depan ini peluang bisnis nih buat pemirsa buat teman-teman semua yang nonton ini. Ini peluang bagus nih ya. Kalau punya modal gitu kan, ataupun belum punya ide kira-kira mau bikin apa, mungkin salah satunya co-working space bisa
pikirkan ya. Yang penting jangan lupa ya sinyal wifi-nya yang bagus ya, itu stabil dia. ya. Itu kan Itu udah syarat utama ya. Di samping menunya juga enak ya, kopinya juga enak gitu. Itu udah suasananya nyaman ya, itu sinyal wifi sinyal wifi ya. Itu paket banget itu emang. Nah, kesimpulan dari obrolan kita hari ini apa nih Pak tentang ruangan kerja nih? Oke. Jadi kita hari ini bahas tentang ruang kerja ya. Kesimpulannya kalau menurut saya desain, sebelum bicara desain, bahwa owner ataupun pemilik perusahaan itu perlu memperhatikan desain kantor ataupun ruang kerjanya. Terkait desain apa yang mau dipakai, itu tinggal menyesuaikan. Menyesuaikan pertama karakter dari karyawannya seperti apa. Kemudian yang kedua karakter dari industrinya itu seperti apa. Gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja. Nggak perlu dipaksakan semuanya harus open space gitu. Iya. Nggak perlu juga dipaksakan semuanya harus kubikal gitu. Nah kita tinggal menyesuaikan aja, lebih fleksibel aja dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, yang ada di perusahaan kita. Jadi kita kolaborasikan aja ya, ada open space-nya, ada ruang privasinya ya, yang kubikalnya ya. Itu malah lebih bagus ya. Jadi ada kalanya kita untuk kolaborasi, kita ke open space, ada kalanya untuk kerja fokus, privasi. Fokus gitu, kita masuk ke ruangan kubikal gitu. Dan juga kalau perlu diingat kalau kita memiliki ruangan open space dan nggak ada nama-nama mejanya gitu, mungkin perlu disiapkan locker ya, locker kan di dalam kantor. Jadi mungkin barang-barang yang kita bawa atau makanan bekal dari rumah gitu, itu bisa ditaruh di locker. Jadi nggak berantakan kesannya di meja kerjanya gitu. Mungkin gitu sih Pak Denny dari saya simpulnya. Menarik sekali obrolan kita hari ini ya. Iya, sebetulnya kalau kita mau lanjutkan lagi masih banyak ya. Banyak itu kalau kita desain kantor ya, karena memang saya sendiri mengalami desain kantor itu sangat penting untuk produktivitas. Ya tempat saya kerja dulu juga desain kantornya ya ala kadarnya biasa aja gitu, dan tempat kerja saya sekarang juga ya lumayan lah ya, lumayan cukup mendukung karena menyesuaikan juga dengan pekerjaannya yang butuh fokus gitu. Betul. Baik, kira-kira seperti itu Pak Denny. Menarik ya. Menarik, dan para penonton di rumah nih nggak usah khawatir ya, kita pasti akan selalu kulik cari fenomena-fenomena yang nggak kalah menarik lagi ya. Entah itu dari bisnis ataupun perusahaan, entah itu bahkan di luar bisnis pun mungkin bisa aja kita gibahin. Iya, makanya tetap ikutin terus channel kita ya. Podcast kita Paman dan Pak De Talks ini ya. Oke, mungkin sekian ya Pak Denny. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Like kalau memang suka, unlike kalau tidak suka gitu ya, dan berikan komentar kira-kira nggak sukanya apa gitu biar kami berdua bisa introspeksi dan evaluasi kekurangannya. Oke, sekian dari kami, saya Manda dan saya Pak Denny. Demikian, jangan lupa untuk terus menyaksikan Paman dan Pak De Talks. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik like dan share jika kalian menyukainya.